Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul komponen-komponen simetris pada bagian 2. Baik, adapun anggotanya yang pertama yaitu Sinesa Smita, Kumpul Islamiyah Jufri, dan saya sendiri yaitu Nur Fathia Islami. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kelompok saya memaparkan materinya. Baik, yang pertama itu materi 11.6 impedansi seri taksimetris. Nah, kita dapat mengabaikan pentingnya sistem yang dalam keadaan normal adalah seimbang dan menjadi tak seimbang hanya karena timbulnya gangguan taksimetris. Akan tetapi, marilah kita lihat persamaan rangkaian 3 fasa bila impedansi serinya tidak sama. Gambar 11.12 menunjukkan bagian yang taksimetris dari suatu sistem dengan 3 impedansi seri yang tidak sama, yaitu ZA, ZB, dan ZC. Jika kita misalkan bahwa tidak ada induktansi bersama atau tidak ada gandengan antara ketiga impedansi tersebut, jatuh tegangan pada bagian sistem yang diperlihatkan itu diberikan oleh persamaan matriks. Nah, untuk pada matriks 11.36 dan dengan suku-suku komponen simetris tegangan dan arus. Pada matriks 11.37 itu di mana A adalah matriks yang didefinisikan dengan persamaan 11.9 dengan memperkalikan kedua sisi persamaan itu dengan A pangkat min 1, dihasilkan persamaan matriks dari mana kita peroleh sebagai pada gambar 11.38. Nah, jika impedansi dibuat sama, yaitu bila ZA sama dengan ZB sama dengan ZC, maka persamaan 11.38 menjadi VAA aksen 1 sama dengan IA1ZA, VAA aksen 2 sama dengan IA2ZA, dan VAA aksen 0 sama dengan IA0ZA. Untuk selanjutnya pada gambar 11.12 yaitu menunjukkan bagian sistem 3 fasa yang menunjukkan 3 impedansi seri yang tidak sama. Nah, untuk selanjutnya gambar 11.13 di mana diagram rangkaian suatu generator tanpa beban yang ditanahkan melalui suatu reaktansi EMF masing-masing fase ini adalah EA, EB, dan EC. Jadi kita dapat melihat bahwa komponen simetris dari arus tak seimbang yang mengalir pada bebannya seimbang atau pada impedansi seri seimbang akan menghasilkan tegangan jatuh dengan urutan yang sama, asalkan tidak terdapat gandengan di antara fasa-fasa itu. Tetapi jika impedansi tidak sama, persamaan pada 11.38 menunjukkan bahwa jatuh tegangan pada salah satu urutan akan tergantung pada arus pada ketiga urutannya. Nah, jika ada gandengan di antara ketiga impedansi tadi dalam gambar 11.13, misalnya induktansi bersama, matriks bujur sangkar pada persamaan 11.36 dan 11.37 akan mengandung unsur di luar diagonal, dan persamaan 11.38 akan mempunyai suku-suku tambahan. Pada saluran transmisi 3 fasa, pengaruh kopling antar fasa biasanya diabaikan dengan asumsi transposisi sehingga impedansi tiap fasa dianggap sama. Akibatnya, arus dari suatu urutan hanya menghasilkan tegangan jatuh pada urutan yang sama. Nah, persamaan yang digunakan tetap berlaku untuk bebannya tak seimbang karena titik netral dapat dibentuk, dan meskipun dapat dikembangkan untuk kasus khusus, analisis umumnya dibatasi pada sistem yang seimbang sebelum terjadi gangguan. Nah, untuk materi selanjutnya itu 11.7 di mana yang berjudul impedansi urutan dan jaringan urutan. Yang pertama, impedansi urutan. Impedansi urutan positif atau Z1 merupakan impedansi saat hanya arus urutan positif mengalir. Yang kedua itu impedansi urutan negatif atau Z2 merupakan impedansi saat hanya arus urutan negatif mengalir. Dan yang ketiga, impedansi urutan 0 atau Z0 merupakan impedansi saat hanya arus urutan 0 mengalir. Selanjutnya ada konsep jaringan urutan. Yang pertama, sistem 3 fasa dapat dianalisis dengan memisahkan menjadi 3 jaringan. Yang pertama, jaringan urutan positif, jaringan urutan negatif, dan jaringan urutan 0. Yang kedua yaitu setiap jaringan. Nah, setiap jaringan ini dia berdiri sendiri dan hanya dialiri satu jenis arus urutan.
Selanjutnya itu prinsip analisis gangguan. Gangguan taksimetris dianalisis dengan pertama mengubah sistem menjadi komponen simetris, yang kedua menyusun jaringan urutan, dan yang ketiga menghubungkan jaringan sesuai jenis gangguan. Dan yang keempat yaitu karakteristik penting. Pada sistem seimbang yaitu arus saluran tidak saling mempengaruhi, dan pada jaringan urutan itu mempermudah analisis gangguan listrik dan mengubah sistem kompleks menjadi jari rangkaian sederhana atau satu fasa. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu 11.8, jaringan urutan generator tak berbeban. Konsep dasarnya, generator tak berbeban adalah kondisi di mana generator tetap menghasilkan tegangan karena induksi, tetapi tidak mengalirkan arus karena tidak ada beban yang terhubung, tetapi masih bisa terjadi gangguan. Saat terjadi gangguan, muncul arus IA, IB, dan IC atau arus fasa. Kemudian jika gangguan melibatkan tanah, maka akan muncul arus netral yang disebut IN. Pada sistem yang tidak seimbang dipecah menjadi 3, yaitu urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol. Kemudian karakteristik tiap urutan. Pada urutan positif, satu-satunya yang memiliki sumber tegangan IMF dan atau IE. Kemudian rangkaian sumber EA seri dengan impedansi Z1. Pada urutan negatif tidak ada sumber tegangan, hanya terdiri dari impedansi Z2. Pada urutan 0 tidak ada sumber tegangan, kemudian dipengaruhi oleh impedansi generator Zn, dan impedansi total pada urutan 0 itu memiliki persamaan, yaitu Z0 sama dengan 3Zn tambah Zg0. Kemudian ini adalah jalur yang digambarkan untuk arus pada setiap urutan dalam generator dan jaringan urutan yang tidak sesuai. Berdasarkan gambar, pada gambar pertama itu, pada gambar A adalah jalur-jalur arus urutan positif. Pada gambar tersebut terdapat keterangan IA, IC, dan IB. Itu adalah sumber tegangan. Kemudian terdapat Z1, itu adalah impedansi, kemudian keluar ke terminal A, kemudian kembali melewati fasa lain melalui B dan C. Pada gambar pertama ini merupakan mengalir bergantian alirannya mengalir bergantian dari A ke B kemudian ke C. Kemudian terdapat gambar B itu adalah rangkaian ekuivalennya. Jadi dia lebih sederhana. Di sana juga terdapat bebannya, yaitu EA. Pada gambar ketiga dan keempat adalah dia tidak memiliki sumber tegangan. Kalau diperhatikan, dia tidak memiliki sumber tegangan, tidak ada keterangan IA atau IB atau IC. Kemudian arus muncul pada rangkaian tersebut, arus muncul karena terjadi gangguan, kemudian mengalir melalui impedansi Z2 dan arah arusnya berbalik dari urutan positif dari C ke B kemudian ke A. Kemudian pada gambar ke 5 dan 6 itu adalah gambar arus dari fasa A, B, dan C semuanya searah. Semua arus terkumpul di netral, mengalir ke tanah melalui impedansi netral Zn, kemudian kembali ke generator. Arus tidak memuat tapi langsung ke tanah. Jadi pada rangkaian ini tuh arusnya langsung dialirkan ke tanah, terkumpul di tanah. Dengan demikian, pada gambar tersebut harus mempunyai impedansi sebesar 3Zn tambah Zg0 seperti terlihat pada gambar 11.14 F. Impedansi urutan 0 total di mana mengalir arus IG0 adalah
Z0 sama dengan 3Zn tambah Zg0. Biasanya komponen arus dan tegangan untuk fasa A diperoleh dari persamaan yang ditentukan oleh jaringan urutannya. Persamaan untuk komponen jatuh tegangan dari titik A, fasa A ke rel, pedoman atau tanah adalah sebagaimana dapat diturunkan dari gambar 11.14. Persamaan yang pertama, VA1 sama dengan EA dikurang IA1 Z1. Persamaan kedua, VA2 sama dengan min IA2 Z1. Persamaan ketiga, VA0 sama dengan min IA0 Z0. Jadi pada persamaan 2 dan 3 ini dia tidak berbeban, hanya persamaan 1 yang berbeban. Di mana IA adalah tegangan tanpa beban urutan positif ke netral, Z1 dan Z2, impedansi urutan positif dan negatif generator, dan Z0 didefinisikan oleh persamaan 11.40. Kemudian pada arus urutan 0, arus yang mengalir ke tanah IN sama dengan 3IA0. Ini penting untuk analisis gangguan tegangan. Kemudian persamaan tegangan tiap urutan itu ada 3 tadi. Pada tegangan urutan positif dipengaruhi oleh sumber, dan urutan negatif dan 0 hanya akibat jatuh tegangan. Kemudian fungsi jaringan urutan. Pertama, mengubah sistem 3 fasa ke rangkaian ekuivalen 1 fasa, mempermudah analisis, yaitu gangguan 1 fasa ke tanah, gangguan antar fasa, dan gangguan tidak seimbang. Materi selanjutnya 11.9, impedansi urutan pada unsur rangkaian. Terdapat 3 jenis impedansi urutan, yaitu urutan positif, negatif, dan 0 yang nilainya dapat sama atau berbeda tergantung jenis peralatannya. Pada rangkaian yang linear dan simetris, impedansi urutan positif dan negatif adalah sama karena tidak dipengaruhi oleh urutan fasa selama sistem dan kondisi seimbang. Namun pada saluran transmisi, impedansi urutan 0 berbeda dan biasanya lebih besar karena arusnya kembali melalui tanah atau kawat tanah sehingga medan magnet yang dihasilkan juga berbeda. Pada mesin berputar seperti generator atau motor, impedansi untuk ketiga urutan umumnya berbeda karena arus urutan negatif menghasilkan fluks yang berputar berlawanan arah dengan rotor dan menimbulkan arus induksi, sedangkan arus urutan 0 secara teori tidak menghasilkan fluks meskipun pada kondisi nyata tetap ada sedikit fluks sehingga masih memiliki impedansi. Sementara itu, pada transformator dan beban seimbang, impedansi untuk semua urutan biasanya dianggap sama untuk mempermudah analisis. Materi selanjutnya yaitu 11.10, jaringan urutan positif dan negatif. Tujuan kita mendapatkan nilai impedansi urutan sistem daya ialah untuk memungkinkan kita menyusun jaringan urutan bagi keseluruhan sistem itu. Jaringan uraian tertentu menunjukkan semua jalur aliran arus dari urutan itu dalam sistem. Peralihan dari jaringan urutan positif ke jaringan urutan negatif sangat sederhana. Generator dan motor serempak 3 fasa hanya mempunyai tegangan internal urutan positif, karena mesin tersebut dirancang untuk membangkitkan tegangan yang seimbang. Karena impedansi urutan positif dan negatif sama dalam sistem simetris statis, tentu saja pengupahan jaringan urutan positif menjadi jaringan urutan negatif dapat dicapai hanya dengan mengubah, bila perlu, impedansi yang mewakili mesin berputar itu saja dan dengan mengabaikan EMF-nya. Pengabaian EMF ini didasarkan pada bahwa tegangan yang dibangkitkan adalah seimbang dan bahwa tidak ada tegangan urutan negatif yang diimbas dari sumber luar. Karena semua titik netral dari sistem 3 fasa simetris berada pada potensial yang sama bila di dalamnya mengalir arus 3 fasa seimbang, maka semua titik netral harus terletak pada potensial yang sama baik untuk arus urutan positif maupun untuk arus urutan negatif. Oleh karena itu, titik netral sistem 3 fasa simetris adalah potensial pedoman yang logis untuk menetapkan jatuh tegangan urutan positif dan negatif, dan merupakan rel pedoman bagi jaringan urutan positif dan negatif.
Impedansi yang terhubung di antara titik netral mesin dan tanah bukan merupakan bagian jaringan urutan positif ataupun jaringan urutan negatif, karena baik arus urutan positif maupun urutan negatif tidak dapat mengalir dalam impedansi yang dihubungkan seperti itu. Pada gambar tersebut menunjukkan jaringan urutan negatif dari suatu sistem tenaga listrik yang digunakan untuk analisis kondisi gangguan tidak seimbang. Pada rangkaian terlihat bahwa seluruh elemen sistem seperti generator dan saluran transmisi direpresentasikan dalam bentuk reaktansi yang ditandai dengan JX tanpa adanya sumber tegangan atau EMF sesuai dengan prinsip jaringan urutan negatif. Bagian atas yang diberi label rel pedoman berfungsi sebagai referensi atau titik acuan tegangan, sedangkan titik-titik seperti K, L, M, N, P, dan Q menunjukkan node atau titik sambungan antar komponen. Nilai-nilainya merupakan impedansi reaktif dari masing-masing elemen sistem yang tersusun secara seri dan paralel. Rangkaian ini merupakan hasil penyederhanaan dari sistem asli, di mana semua reaktansi pada jaringan urutan negatif dianggap sama dengan jaringan urutan positif, tetapi tanpa memasukkan sumber tegangan. Dengan model ini, analisis arus dan distribusi gangguan pada sistem tenaga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sistematis. Baik, selanjutnya yaitu 11.11 jaringan urutan 0. Bagi arus urutan 0, sistem 3 fasa bekerja seperti fasa tunggal, karena arus urutan 0 selalu sama dalam besar dan fasanya di setiap titik pada semua fasa sistem tersebut. Oleh karena itu, arus urutan 0 hanya akan mengalir jika terdapat jalur kembali yang membentuk rangkaian lengkap. Pedoman untuk tegangan urutan 0 ialah potensial tanah pada titik dalam sistem itu, di mana setiap tegangan tertentu ditetapkan. Karena arus urutan 0 dapat mengalir dalam tanah, tanah tidak selalu harus berpotensi sama pada semua titik dan rel pedoman pada jaringan urutan 0 tidak merupakan suatu tanah dengan potensial yang seragam. Impedansi tanah dan kawat tanah harus dimasukkan ke dalam impedansi urutan 0 dari saluran transmisi, dan rangkaian kembali jaringan urutan 0 ialah penghantar dengan impedansi 0, yang merupakan rel pedoman untuk sistem itu. Karena impedansi tanah dimasukkan ke dalam impedansi urutan 0, maka tegangan yang diukur terhadap rel pedoman jaringan urutan 0 itu akan memberikan tegangan ke tanah yang benar. Pada gambar di samping itu menunjukkan jaringan urutan 0 pada beban yang terhubung bintang atau Y. Dalam 3 kondisi pentanahan netral. Pada gambar A, netral tidak ditanahkan sehingga tidak ada arus urutan 0 yang mengalir atau rangkaian terbuka. Pada gambar B, netral ditanahkan langsung sehingga arus urutan 0 dapat mengalir bebas melalui tanah. Sedangkan pada rangkaian C, netral ditanahkan melalui impedansi atau Zn, sehingga arus urutan 0 tetap mengalir tetapi dibatasi, yang direpresentasikan sebagai impedansi 3Zn pada rangkaian. Gambar ini menunjukkan bahwa kondisi pentanahan netral sangat mempengaruhi aliran arus gangguan pada sistem tenaga listrik. Gambar di atas menunjukkan gambar beban terhubung delta dan bentuk jaringan urutan 0-nya. Pada beban delta, arus urutan 0 tidak dapat mengalir keluar ke sistem karena terperangkap berputar di dalam rangkaian delta itu sendiri. Akibatnya, dari sisi sistem, jaringan urutan 0 terlihat seperti rangkaian terbuka, meskipun di dalam delta masih terdapat impedansi Z. Hal ini menandakan bahwa beban delta tidak berkontribusi terhadap arus gangguan urutan 0 pada sistem tenaga listrik. Pada gambar di samping, gambar tersebut menjelaskan rangkaian ekuivalen urutan 0 atau zero sequence pada bank transformator 3 fasa untuk berbagai jenis hubungan belitan seperti bintang dan delta.
Urutan 0 adalah kondisi di mana arus pada ketiga fasa memiliki besar yang sama dan sefasa, yang biasanya muncul saat terjadi gangguan ke tanah. Oleh karena itu, analisis urutan 0 sangat penting untuk memahami bagaimana arus gangguan mengalir dalam sistem tenaga listrik. Secara keseluruhan, gambar tersebut menegaskan bahwa kemampuan transformator untuk mengalirkan arus urutan 0 sangat dipengaruhi oleh jenis hubungan belitan dan sistem pentanahannya. Hal ini penting dalam analisis sistem tenaga listrik karena menentukan besarnya arus gangguan serta kinerja sistem proteksi yang digunakan. Slide selanjutnya. Adapun contoh soal yaitu gambarlah jaringan urutan 0 untuk sistem yang telah diuraikan dalam contoh 6.10. Misalkan bahwa reaktansi urutan 0 untuk generator dan motor itu adalah 0,05 persatuan. Reaktansi pembatas arus sebesar 0,4 ohm, masing-masing terpasang pada netral generator dan motor yang lebih besar. Reaktansi urutan 0 saluran transmisinya adalah 1,5 ohm per kilometer. Jawabannya itu reaktansi bocor urutan 0 untuk transformator sama dengan reaktansi urutan positifnya. Jadi untuk transformator itu X0 sama dengan 0,0857 persatuan dan 0,0915 persatuan seperti dalam gambar 6.10. Reaktansi urutan 0 untuk generator dan motor adalah generator X0 sama dengan 0,05 persatuan, motor 1 sama dengan X0 sama dengan 0,05, 300 per 200, 13,2 per 13,8 persegi sama dengan 0,0686 persatuan. Motor 2 sama dengan X0 sama dengan 0,05, 300 per 100 dikali 13,2 per 13,8 kuadrat sama dengan 0,1372 persatuan. Gambar 11.19 menunjukkan diagram segaris sistem daya kecil yang kemudian diubah menjadi rangkaian ekuivalen urutan 0 untuk analisis gangguan satu fasa ke tanah. Pada rangkaian ini, setiap komponen digantikan oleh impedansi urutan 0-nya, dan hanya bagian yang memiliki jalur ke tanah yang dapat dialiri arus urutan 0. Adanya pentanahan melalui impedansi netral menyebabkan munculnya nilai seperti 3Zn, sedangkan transformator dengan hubungan delta tidak meneruskan arus urutan 0 ke sisi lain, melainkan hanya beredar di dalam lilitannya. Gambar 11.20 memperlihatkan sistem yang lebih kompleks dengan prinsip yang sama, yaitu penyederhanaan menjadi jaringan urutan 0. Beberapa bagian sistem terlihat terputus dalam rangkaian ekuivalen karena tidak memiliki jalur pentanahan atau terhalang oleh konfigurasi transformator tertentu. Secara umum, kedua gambar menegaskan bahwa aliran arus urutan 0 sangat dipengaruhi oleh jenis hubungan transformator dan sistem pentanahan, yang berperan penting dalam menentukan besar arus gangguan serta kinerja sistem proteksi. Dalam rangkaian generator, Z dasar sama dengan 20 kuadrat per 300 sama dengan 1,333 ohm. Dan dalam rangkaian motor, Z dasar sama dengan 13,8 kuadrat per 300 sama dengan 0,635 ohm. Dalam jaringan impedansi untuk generator, 3Zn sama dengan 3 kali 0,4 per 1,333, hasilnya itu 0,900 persatuan. Dan untuk motor, 3Zn sama dengan 3 kali 0,4 per 0,635 sama dengan 1,890 persatuan. Dan untuk saluran transmisi, X0 sama dengan 1,5 kali 64 per 176,3 sama dengan 5.445 persatuan. Baik, itu saja video presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.